Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian menemukan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai tepatnya harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Kalau tanggalnya sih ya tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12 ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk temanya sendiri saya akan mengambil suatu tema. Saya akan mengungkap ya kebenaran yang akan terungkap ya. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi temanya kebenaran yang akan terungkap ya. Ketika saya mengatakan kebenaran yang akan terungkap, ya nanti kita akan melihat bersama-sama ya, di dalam baik itu di dalam faktor asmara maupun faktor pekerjaan maupun faktor kerezekian. Seperti apakah kebenarannya yang terungkap? Ya, kan kira-kira seperti itu ya. Insya Allah ya, ketika saya membuat suatu tema itu pasti akan cocok gitu loh ya dengan judulnya. Ketika kalian mengatakan kok tidak cocok sama judulnya ya atau temanya, ya berarti kalian tidak nyimak, kan seperti itu, tidak nyimak informasi ataupun penjelasan saya. Nah, kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke, nanti seperti apakah ya silakan ditonton, di skip ya, tonton sampai habis ya. Untuk poin yang terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general reading ya. Artinya energi tarikannya itu meluas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, bukan yang lainnya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Karena ucapan adalah doa sobat. Dan seperti itu, entah itu nanti bacaannya baik, buruk, ya aminkan saja. Dengan demikian kan kita harus bisa waspada ya. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan bersedih, jangan kecewa, karena ini kan bersifat general gitu loh. Saya nggak tahu nama kalian, nah kan seperti itu, harap dimaklumi ya sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokus, dan itu akan bisa saya tembak. Kalian yang konsul akan bisa mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat dan mengena ya, karena sudah banyak sekali, entah itu dari sahabat kita yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, itu banyak sekali ya. Gitu. Next, lanjut sobat ya, setelah sudah Gemini, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah Gemini. Di sini ada zodiak Libra, artinya zodiak Libra akan kita tarik energinya, akan kita bacakan Libra.
Alhamdulillah sobat ya, sudah saya tarik energinya. Sekarang kita lihat dulu untuk asmara zodiak Libra. Libra ya, di sini asmara kalian kartu utama muncul petunjuk 4 pentakles ataupun 4 koin, yaitu 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala ya. Dikonfirmasi sama kartu muncul petunjuk kartu judgment ya. Ini ada malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Ini kalau saya tangkap energinya dari zodiak Libra tentang seputar asmara, bisa dikatakan kelihatannya ini banyak dari sahabat Libra ini kelihatannya banyak yang lagi berfokus ya. Kelihatannya seperti itu. Jadi kalian itu banyak berfokus, banyak adanya suatu apa ya, suatu kekonsentrasian di sini. Bahwa apa? Bahwa kalian berharap adanya suatu kestabilan ya, baik secara kebahagiaan, secara kasih sayang, secara rasa saling pengertian, adanya situasi yang damai, yang dingin. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Bahwa jelas sekali bahwa intinya kalian itu ingin menjaga gitu loh ya. Ingin menjaga, ingin memiliki adanya suatu kestabilan dalam hubungan asmara. Jadi kalian itu tidak mau adanya suatu pertengkaran, adanya suatu problem, kira-kira seperti itu. Jadi kalian menghindari hal-hal yang seperti itu gitu loh. Nah, dengan demikian di sini akan ada suatu gambaran bagus ya gitu loh ya. Di sini muncul kartu konfirmasi kartu judgment. Artinya di sini apa ya? Dengan yang seperti eh, yang seperti saya infokan barusan sama kalian tentang suatu pembacaannya. Nah, bisa saja di sini ada suatu hasil sobat ya. Ketika kalian mau berkonsentrasi, ketika kalian mau menjaga agar tidak terjadi suatu apa ya, suatu perselisihan, suatu pertengkaran. Di sini insya Allah ya akan ada mendapatkan suatu hasil ya. Mungkin dulu ataupun kemarin ya ataupun sampai saat ini kalian sedang berusaha konsentrasi lah intinya ya agar asmara itu baik, tidak terjadi masalah. Nah, di 3 hari ke depan ini tidak menutup kemungkinan ya bahwa apa? Bahwa apa yang sedang kalian jalankan ya, apa yang sedang kalian praktekkan di sini kelihatannya akan menuai sebuah hasil. Karena di sini muncul kartu judgment, artinya akan ada suatu kabar ataupun akan ada suatu informasi di mana asmara kalian itu akan berjalan dengan stabil ya. Apapun itu ya, mungkin ketika bisa saja bagi kalian yang LDRan ya, ini bisa saja akan apa ya, akan terkendali bagus lah ya. Apalagi kalian yang sudah menikah, di sini kelihatannya juga akan bagus. Cuman harap berhati-hati sobat ya. Di sini Jasmine ini bisa diartikan ya adanya suatu apa ya, tiba-tiba mengejutkan gitu loh. Bisa saja tiba-tiba mendadak baik ya, tiba-tiba di sini mendadak buruk. Nah gitu loh. Namanya saja apa? Adanya suatu informasi gitu loh. Kalian akan mendapatkan suatu informasi. Nah, bisa saja ketika kalian sudah menjaga, ini masih tetap ada suatu masalah yang menghantam kalian. Kenapa seperti itu? Ya nanti akan kita deteksi sama-sama. Ya, yang jelas di sini apa ya? Zodiak Libra akan mendapatkan suatu kejutan lah di 3 hari ke depan. Entah itu akan tiba-tiba mendadak baik, entah itu akan tiba-tiba akan mendapatkan sebuah apa ya, keburukan gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Biarpun di sini ada kekonsentrasian, sebetulnya bagus ya. Ketika kita konsentrasi, ya ketika kita berfokus sama asmara itu kan sebetulnya bagus. Cuman kenapa di sini muncul judgment? Artinya ada residual energi. Ya nanti akan kita akan saya deteksi lebih dalam biar kita sama-sama mengetahui hasilnya. Oke, kita lanjut di pekerjaan. Di sini kartu utama kalian Libra muncul 8 ya. 8 cup itu sudah tersusun rapi tapi kok ditinggalkan sama seseorang. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Ada tangan keluar dari awan memegang cup, itu atasnya seperti ada merpati yang mau masuk. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra bisa dikatakan apa ya, tentang seputar pekerjaan muncul 8 cup, ditinggalkan seseorang. Mungkin gini ya, mungkin dulu ataupun kemarin kalian itu sempat menyusun rencana gitu loh, sempat menyusun strategi ya, sempat menyusun langkah-langkah, dan itu kelihatannya apa ya, membuahkan hasil lah. Ingat ya, mungkin dulu ataupun kemarin itu sempat apa ya, hasilnya itu sempat kalian rasakan. Jadi seperti apa yang kalian inginkan itu bisa 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 tercapai. Yaitu tadi karena apa? Karena kalian sudah menyusun rencana ya, karena kalian sudah apa ya, bisa dikatakan memperhitungkan langkah-langkahnya nanti seperti apa. Nah, cuman yang di sini kenapa kok tiba-tiba seperti ada seseorang yang sedang meninggalkan, padahal itu rencana itu sudah bagus. Nah, kalau saya menangkap ya, di sini apa ya, seperti ada suatu seperti ada masalah yang tiba-tiba masuk gitu loh. Ya, sekali lagi seperti ada suatu masalah yang tiba-tiba masuk di dalam kehidupan pekerjaan kalian, sehingga apa? Sehingga kalian di sini merasa apa? Merasa kecewa, merasa bersedih.
gitu loh, merasa meninggalkan. Karena apa? Kalian sudah berpikir kok tidak seindah dulu gitu loh, kok tidak sebaik dulu. Jadi pekerjaan ataupun karir saya itu kok tidak seberuntung dulu, kira-kira seperti itulah ya. Makanya di sini adanya suatu kekecewaan, seperti adanya suatu masalah yang membuat kalian itu yaitu tadi berpikir, ternyata yang saya rasakan sekarang kok jauh ya. Sekarang banyak hambatan, sekarang banyak masalah, dulu kok enak. Nah, makanya di sini menggambarkan adanya suatu kesedihan, adanya suatu kekecewaan. Kira-kira seperti itu. Kalau apa ya? Kalau dibilang apakah Libra ini dulu ataupun kemarin enak? Ya, kalau menurut dari gambaran energi kartu ini, kalian sempat merasakan enak gitu loh. Kalian sempat merasakan apa? Suatu kestabilan, entah itu pencapaian target, entah terwujudnya impian, bahkan kesuksesan keberhasilan meskipun tidak terlalu naik. Ini kalian sempat merasakan gitu loh. Ya, ingat ya, sempat merasakan itu kalau saya tangkap itu mungkin dulu ataupun kemarin. Nah, tiba-tiba dengan berjalannya seiringnya waktu, ini tiba-tiba apa? Kalian merasakan kekecewaan. Kenapa kecewa? Kenapa bersedih? Ya seperti yang saya katakan barusan. Karena apa? Kalian sudah berpikir, kalian sudah merasakan bahwa kok tidak seberuntung dulu. Intinya di situ ya, sobat ya. Jadi ada suatu seperti ada suatu kekecewaan ya. Nanti akan kita deteksi ya, ada apa ini ya. Nah, terus kartu confirm kalian muncul Ace of Cup. Nah, di sini Ace of Cup ya. Maksud saya begini. Nah, ketika kalian dihantam masalah sobat, ya alangkah baiknya gitu loh. Kalian jangan terlalu bersedih, terlalu berlama-lama ya, ataupun mungkin kecewa berlama-lama ya. Segera bangkit, segera perbaiki. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan. Ya, di sini akan bagus ya. Ace of Cup melambangkan apa? Melambangkan apa yang sedang kalian inginkan itu akan bisa kalian capai kembali. Ya, jadi mungkin apa ya, keberuntungan dulu yang pernah kalian rasakan itu bisa kalian capai lagi, bisa kalian rasakan kembali. Asalkan apa? Asalkan satu, kalian tidak terlalu lama untuk meninggalkan. Artinya kalian tidak boleh terlalu lama untuk merenung, untuk kecewa, segera bangkit. Nah, di sini akan bagus. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi energi Libra ini ya masih cukup bagus ya ketika kalian masih mau berusaha bagaimana untuk memperbaiki. Di sini akan bagus loh. Ya, keberuntungan akan menunggu kalian di sini. Cuman apa? Belum bisa kalian rasakan karena apa ya, itu tadi. Mungkin kalian masih adanya suatu kekecewaan. Ya, bisa saja ketika kalian segera bangkit, tidak menutup kemungkinan di karir ke depan akan merasakan suatu hasil. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksi. Untuk keuangan, di sini kartu utama kalian muncul The Tower. Ada tower, itu ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh itu ya. Dikonfirmasi sama kartu 5 cup. 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Ini Libra banyak dikecewakan ini ya. Iya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari zodiak Libra ya. Kartu utama kalian muncul The Tower. Ini tidak bisa dibohongin sobat ya. Ini jelas ada suatu penyetopan, adanya suatu orang-orang toksik, adanya suatu pengkhianatan juga bisa di sini. Yang jelas intinya ada suatu apa ya, kegelapan lah ya. Jelas kalian di sini kurang adanya suatu kelancaran karena di sini tidak murni. Jadi masalah yang kalian alami ya, itu tidak murni sobat ya. Adanya suatu penyetopan rezeki, banyaknya sendatan ya. Kok tidak seperti yang dulu ataupun kok tidak seperti kemarin ya. Serasa memang ada suatu masalah ya. Serasa ada suatu masalah yang itu kalian selalu berpikir tentang masalah keuangan di sini. Nah, seperti itu. Ya. Karena apa? Kalian selalu berpikir keuangan. Karena ini bukan alami, sobat. Jelas ada suatu tembakan black magic di sini. Gitu loh. Sehingga yaitu tadi membuat adanya suatu masalah di seputar keuangan. Salah satunya yaitu tadi entah hambatan rezeki, kekurang lancaran pemasukan keuangan baik secara terduga maupun tidak terduga. Ini seakan-akan apa ya? Kalian seakan-akan itu tidak diuntungkan di sini, gitu. Tapi malah dibuat rugi. Bahkan di sini ketika kalian adanya suatu keuangan itu mudah habis, ya. Tiba-tiba mengeluarkan keuangan yang cukup besar tanpa kalian sadari. Kira-kira seperti itu. Karena jelas di sini ya, berhati-hati ya, gitu loh. Karena sudah jelas di sini. Ini hampir sama loh ya. Jadi apapun yang sudah kalian susun, mungkin dulu ataupun kemarin itu kalian merasakan baik. Tiba-tiba dengan seiringnya berjalannya waktu, kalian dihantam masalah yang sangat kesulitan sekali di sini. Begitu loh ya. Apalagi di sini dikonfirmasi sama kartu 5 cup ya. Tetap intinya sama. Ini juga demikian gitu loh Libra. Jadi kalian itu diingatkan di sini ya. Mungkin dulu ataupun kemarin kalian sempat merasakan hasilnya ya. Sempat merasakan
apa yang kalian inginkan itu bisa bisa tercapai ya. Tiba-tiba apa? Serasa cepat gitu loh. Serasa kalian dihantam masalah, terkadang kalian juga tidak menyadari ya. Kok tiba-tiba ada suatu masalah seperti ini yang saya rasakan, yang membuat keuangan saya kacau, yang membuat banyak hambatan, yang membuat banyak sendatan. Akhirnya kalian apa? Akhirnya kalian merasa kecewa, kalian merasa bersedih. Nah, kira-kira seperti itu. Cuman di sini jangan khawatir sobat ya. Karena gini loh, setiap masalah itu pasti ada solusi. Ya, sama halnya ya, kalau di dalam agama itu setiap penyakit pasti ada istilahnya itu ada tombone, kan seperti itu ya. Ada penyembuhnya ya. Nah, sekarang tergantung kita sobat. Ketika kita mau berusaha, ketika kita dihantam suatu keuangan yang sulit, ya, apalagi adanya suatu tanda-tanda ataupun petunjuk adanya kiriman black magic, penutupan aura dari orang-orang toksik, dari orang-orang iri hati sama kita. Nah, asalkan kita mau usaha, pasti ada jalan keluar. Karena di sini masih ada dua kap yang masih berdiri sobat. Artinya apa? Ketika kalian ingin memperbaiki ya, gitu loh. Ingin adanya suatu kestabilan lagi, lah coba dinetralkan di sini, gitu loh. Jadi jangan kecewa berlarut-larut, bersedih berlarut-larut, apalagi sampai dan tidak mau bangkit lagi. Kalian akan kesulitan, kalian akan hancur di sini, gitu loh. Jadi Libra harus tetap semangat meskipun saya memahami ya, bisa dikatakan kedua kartu ini energinya cukup buruk sekali gitu loh. Tidak ada tidak ada apa ya, energi yang menguntungkan buat kalian. Cuman kalian masih dibantu sama kartu confirm. Kalau kartu utama ini jelas kalian tidak diuntungkan. Kalian sebagai apa? Istilahnya sebagai seorang yang sangat dirugikan di sini. Tapi kartu confirm mengatakan kalian masih terbantukan lah ya. Gitu loh. Meskipun masih ada suatu kekecewaan, masih ada suatu kesedihan ya. Meskipun seperti itu kalian masih diuntungkan. Asalkan apa? Kalian mau memperbaiki lagi ya. Coba ini untuk Libra, harap dinetralkan ya. Ini untuk zodiak Libra ya, biar kalian tidak semakin terpuruk di sini ya. Oke, sekarang kita deteksi ya. Oke ya, untuk zodiak Libra, kebenaran yang terungkap ya. Apakah itu kebenaran yang terungkap di faktor asmara? Di sini kelihatannya apa ya? Kelihatannya Libra 50-50 ya. Kalau saya menangkap secara apa ya? Saya mendapatkan petunjuk secara terawangan barusan. Ini kelihatannya ada juga Libra yang ada masalah meskipun apa ya? Meskipun secara bacaan kartu ya, kalian tidak adanya suatu masalah di sini. Cuman secara penerawangan di sini ada sebagian Libra yang masih ada suatu masalah gitu loh. Makanya terdeteksi 50-50. Bisa saja yang 50% ini akan baik, akan bagus ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika kalian nyimak, insya Allah kalian paham. Nah, yang 50% lagi kelihatannya kurang baik dan itu buruk ya. Dalam arti kalian ada suatu masalah tapi belum bisa terselesaikan di situ. Akhirnya apa? Ada di sini muncul berita itu tadi. Kalian dihantam masalah, kalian dihantam konflik, situasi yang memanas. Seperti itu nanti beritanya di 3 hari ke depannya. Nah, ya, untuk Libra ya. Jadi sekali lagi bisa saja ini ada kejutan yang tiba-tiba mendadak baik ya. Ketika kalian dihantam masalah pun itu akan terselesaikan, apalagi tidak ada masalah. Ini kelihatannya kabar baik akan datang sama kalian. Mungkin kalian akan merasakan lah, bukan berarti kabar baik itu kalian mendengar suara bisikan, enggak gitu loh. Bisa saja yang kalian rasakan. Nah, maksud saya seperti itu ya. Nah, itu akan baik-baik saja, bisa saja seperti itu yang 50%. Dan ingat, yang 50% lagi kelihatannya kalian dihantam masalah di sini. Gitu loh. Jadi kebenaran yang terungkap 50-50 ya. Bisa saja itu membuat kalian baik, menyenangkan, bisa saja akan membuat kalian kecewa ataupun bersedih. Oke, kalau untuk pekerjaan ya, kebenaran yang terungkap ya. Di sini jelas kebenaran apakah yang terungkap di faktor pekerjaan. Kalau saya menangkap di sini bisa dikatakan 50-50 juga ya ini Libra ya, 50% 50% gitu loh. Gitu loh. Bisa saja kalian diuntungkan ya ketika kalian dihantam masalah tapi kalian tetap mau berusaha. Di sini bisa saja kalian akan diuntungkan ya. Hampir sama seperti apa ya? Seperti petunjuk barusan ya, secara terawangan hampir sama di sini gitu loh ya. Jadi akan ada suatu harapan
dan itu akan bisa mengena sama kalian, asalkan satu, kalian harus ada suatu penetralan sobat. Kira-kira seperti itu ya. Maka di sini akan bagus karena jelas di sini banyak orang yang toksik sama kalian, sama zodiak Libra ini, sehingga itu tadi yang semula baik, yang semula dirasa cukup aman, cukup menyenangkan, tiba-tiba berjalannya waktu kalian merasakan banyak hambatan, banyak kesulitan di sini. Nah, itulah yang namanya tembakan black magic ya, ataupun banyak energi negatif dalam diri kita. Nah, kita harus apa? Menetralkan itu semua sobat. Itu loh. Nah, jadi sekali lagi yang 50% ini akan bagus, yang 50% lagi di sini kalian akan kesulitan ya. Kalian akan menemukan sebuah apa? Sebuah penurunan terus di sini. Gitu loh. Mengalami kerugian, mengalami banyak masalah karena ya harus segera dinetral kalau bisa ya. Ini pesan ya. Seperti itu ya. Ini Libra ini apa ya? Jadi hari ke depan ya. Ini sama ya. Kalau di faktor keuangan di sini kelihatannya Libra masih benar-benar tertahan ya, gitu loh. Biarpun kalian masih diuntungkan adanya suatu FD, adanya suatu 50%, 50%, rezeki kalian seakan-akan tertahan di sini sobat. Gitu loh. Seakan-akan kalian memang ada suatu dinding penghalang, jadi rezeki yang akan masuk entah itu terduga maupun tak terduga, ini mental gitu loh. Bisa saja ini ada suatu keterpendingan nantinya. Nah, sering kan saya mengatakan gitu loh. Ketika kalian tertembak di satu titik sobat, terus tidak kalian netralkan, kalian anggap ya mungkin saya tertembak di pekerjaan, yang lainnya aman. Nah, tidak bisa begitu juga. Nanti suatu saat pasti kalian akan merasakan cepat ataupun lambat itu akan berimbas ke semuanya. Tiba-tiba yang stabil akan banyak masalah, gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Karena sudah banyak sekali yang seperti itu sobat. Yang masih lama saya mengalami kejadian seperti itu banyak sekali. Akhirnya ada suatu penetralan ulang, pembukaan aura ulang, kan seperti itu, ya. Nah, sekali lagi Libra kalau apa ya, ini energinya cukup rumit ya. Libra cukup ada suatu energi apa ya, tembakan black magic yang sangat kuat sehingga juga berpengaruh sama saya kayak gitu loh. Sempat mengaburkan ataupun membingungkan saya di sini ya. Ya itulah memang energi black magic sobat ya. Bukan hanya kalian. Saya sendiri sebagai yang membacakan itu terkadang ada suatu apa ya, ada suatu benturan-benturan energi sehingga membuat pikiran saya itu apa ya, akhirnya kacau ya, akhirnya sulit untuk bisa menyampaikan suatu informasi. Memang seperti itu gitu loh ya. Oke, sekali lagi saya ulang ya, untuk masalah kebenaran yang terungkap ya di faktor asmara, Libra kelihatannya 50-50 ya. Terus di masalah pekerjaan Libra juga sama 50-50. Kalau di masalah pekerjaan di sini di masalah keuangan kebenaran yang terungkap sama juga 50-50. Ini kenapa ya Libra ya? Kalau yang jelas Libra harus segera dinetral ya. Ketika kalian bisa sendiri, silakan sobat ya. Jangan ditunggu lama-lama. Nanti kalian akan mengakar, akan bertambah sulit, akan hancur-hancuran, akan habis-habisan. Jangan sampai seperti itu ya. Segera dinetral ya. Ketika kalian bisa ya monggo, mungkin kalian tahu tata caranya, tahu doanya, ya segera dipercepat, netralkan diri kalian sendiri. Nah, ketika kalian tidak bisa, ya tidak ada salahnya sobat, kita minta bantuan sama orang di bidangnya. Itu aja pesan saya ya. Karena di sini penutupannya luar biasa loh ya Libra ini. Ya, tumben-tumbennya Libra ini ketiga-tiganya adanya suatu apa ya? Adanya suatu terbaca ini samar semua 50% 50%. Tapi saya rasa tidak masalah ya. Libra akan saya support ya, akan saya kasih semangat. Maksud saya begini, biarpun terdeteksi samar ataupun 50% 50%, ya semoga saja seperti doa saya di awal ya, di awal pembukaan, itu yang baik tetap mengena sama kalian. Artinya yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Nah, itu doa saya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekali lagi untuk zodiak Libra tetap semangat, kalau bisa segera dinetral ya untuk kalian ya. Nah, apapun itu sekali lagi pembacaannya ketika itu memang baik, tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Nah, pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti sobat gitu loh. Tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar apa? Agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang merasakan, yang menilai dan yang menyikapi apapun yang sudah saya informasikan. Nah, jadi apapun itu ya sikapi dengan bijak sobat, karena ini kan bersifat general gitu loh. Saya tidak tahu nama kalian, makanya ketika mungkin entah resonate entah tidak, entah cocok entah tidak ya, sikapi dengan bijak agar tidak ada rasa saling menyalahkan gitu loh ya. Nah, di segmen terakhir sering saya mengatakan ketika kalian datang masalah dan itu sudah jauh di nalar logika, kalian sendiri merasakan ini tidak wajar, banyak keganjilan,
jangan dibiarkan sebelum kalian habis-habisan. Karena sudah banyak sekali yang seperti itu, artinya habis-habisan sobat gitu loh. Ya. Bagaimana cara untuk menanggulangi itu semua? Ya, ketika ada masalah itu akan bisa selesai. Ya satu, kuatkan doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga. Dua, lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya sobat ya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Nah, kan seperti itu. Kalau kalian bisa sendiri, ya monggo netralkan sendiri, ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi di awal. Nah, kan seperti itu. Karena jelas nasib seseorang sobat itu tidak akan mau bisa berubah ketika kita sendiri ataupun orangnya sendiri tidak mau mengubah nasib. Sudah merasakan, sudah mengetahui kalau kita ini terpuruk, ya. Kalau kita ini sulit adanya kesuksesan, tapi kita biarkan, tidak mau adanya ikhtiar. Nah, itulah yang nasib tidak akan mau berubah. Bagaimana bisa berubah? Ya, kita minimal kita ikhtiarkan, kita perjuangkan, ya. Nah, seperti itu. Karena dengan ikhtiar kita harus yakin semua pasti tidak akan mengkhianati hasil. Apalagi ketika kita mempunyai cita-cita ataupun niat yang positif, insya Allah di situ akan ada jalan. Ya. Gunanya apa? Untuk penetralan itu, agar langkah ke depan kita itu bisa tertata rapi, sobat. Mungkin kita sekarang tidak merasakan, tapi nanti ya di langkah ke depannya itu akan ada sesuatu ketertataan gitu loh ya. Jadi banyak kepositifan lah, banyak keberuntungan kira-kira seperti itu ya. Oke ya, untuk sahabat Libra mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi Libra tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.